made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. Sebuah pengumuman mengejutkan datang langsung dari Donald Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat itu menyampaikan lewat akun resmi miliknya bahwa Amerika dan Indonesia telah mencapai kesepakatan bersejarah. Kesepakatan yang bukan hanya mengubah arah perdagangan dua negara, tapi juga bisa menentukan masa depan ekonomi Indonesia ke depan. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih diuntungkan? Indonesia atau Amerika Serikat? 15% and we are not paying anything, and they're going to give us full access into Indonesia. Selamat datang di channel Studio Militer. Di video kali ini kita akan membahas kesepakatan dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan langsung oleh Donald Trump. Bukan hanya soal angka dan tarif, tapi juga strategi geopolitik dan resiko ekonomi yang sedang kita hadapi. Simak baik-baik. Semua bermula dari surat yang dikirimkan Donald Trump ke pemerintah Indonesia. Isinya jelas, jika Indonesia tak mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika sebelum 1 Agustus, maka produk ekspor Indonesia akan dikenai tarif 32%. Bahkan, ada ancaman tambahan 10% karena Indonesia bergabung ke blok BRICS. Langkah ini diambil karena Amerika merasa dirugikan oleh defisit perdagangan yang terus melebar. Selama ini, Indonesia dianggap terlalu banyak menjual barang ke Amerika tanpa membeli cukup banyak sebagai timbal balik. Dan bagi Trump, sudah saatnya hubungan dagang ini diseimbangkan dengan cara Amerika sendiri. Langkah cepat Indonesia. Tak tinggal diam, pemerintah Indonesia langsung merespons. Delegasi khusus dikirim ke Washington DC untuk membuka jalur negosiasi. Tujuannya satu, menghindari tarif tinggi yang bisa membunuh ekspor Indonesia. Pasalnya, pasar Amerika Serikat adalah salah satu tujuan utama ekspor kita, terutama di sektor tekstil. Kehilangan pasar ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidup di dalamnya. Isi kesepakatan Trump-Prabowo. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Dalam pernyataan resmi di akun X-nya, Donald Trump menyampaikan, "Saya merampungkan kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia akan membuka penuh akses pasar untuk Amerika Serikat." Secara garis besar, inilah isi kesepakatannya. Pertama, Indonesia akan menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% untuk ekspor ke Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Indonesia berkomitmen membeli barang dari Amerika senilai 19,5 miliar dolar, termasuk produk energi, pertanian, dan 50 pesawat Boeing. Ekspor Amerika ke Indonesia bebas tarif dan bebas hambatan non-tarif. Sementara ekspor Indonesia ke Amerika tetap dikenai tarif 19%. Untung dan rugi bagi Indonesia. Apakah ini kabar baik bagi Indonesia? Jawabannya ya dan tidak. Untungnya jelas, tarif diturunkan dari 32% menjadi 19%. Ekspor Indonesia masih bisa masuk pasar AS, menyelamatkan sektor seperti tekstil dan manufaktur ringan. Stabilitas hubungan ekonomi dengan AS tetap terjaga. Tapi kerugiannya juga tak kecil. Tarif 19% tetap membuat produk Indonesia kurang kompetitif. Menurut para analis, potensi penurunan ekspor bisa mencapai 25%, yang berdampak pada 0,3% GDP nasional. Produk Amerika yang bebas tarif masuk ke Indonesia bisa menggoyahkan petani dan UMKM lokal, terutama di sektor pangan seperti jagung dan ayam. Komitmen pembelian 19,5 miliar US dollar bisa memperbesar defisit neraca dagang dan menekan nilai tukar rupiah. Amerika Serikat lebih untung. Dari sisi Amerika, Trump jelas mengincar lebih dari sekedar ekspor. Untungnya antara lain, mendapatkan pasar Indonesia yang besar, lebih dari 280 juta konsumen tanpa dikenai tarif. Memperluas ekspor energi dan pertanian Amerika yang selama ini sulit bersaing di Asia Tenggara. Mengurangi defisit dagang terhadap Indonesia sebesar 18 miliar US dollar. Memperkuat pengaruh Amerika di kawasan.
sebagai tandingan terhadap ekspansi ekonomi Cina lewat BRICS. Memang, ada sedikit kerugian bagi konsumen AS. Produk dari Indonesia jadi lebih mahal karena tarif 19% pasti berdampak. Tapi bagi ekonomi makro Amerika, mereka tetap di atas angin. Tanggapan dan analisis dalam negeri. Di dalam negeri, respons beragam. Dino Patijalal, mantan Dubes RI untuk AS, menyebut kesepakatan ini adalah capaian diplomatik yang cukup baik. Namun sejumlah analis seperti dari Samuel Sekuritas dan Media Indonesia memperingatkan bahwa ini bukan kemenangan bagi Indonesia. Mereka khawatir kebebasan akses untuk produk Amerika akan menghancurkan sektor pertanian lokal. Apalagi tanpa proteksi kebijakan lanjutan, Indonesia bisa makin bergantung pada impor. Kesimpulan, siapa yang menang? Jadi siapa yang menang dalam kesepakatan ini? Amerika Serikat mendapatkan apa yang mereka inginkan, akses pasar, peningkatan ekspor, pengaruh politik. Indonesia berhasil menghindari hukuman tarif 32% tapi harus membayar mahal dengan komitmen belanja besar dan resiko industri lokal terganggu. Kesepakatan ini ibarat meminum pil pahit, tidak menyembuhkan seluruh masalah, tapi setidaknya mencegah krisis jangka pendek. Yang jelas, Indonesia harus belajar dari pengalaman ini. Diversifikasi pasar ekspor harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita selalu bergantung pada satu negara dan mudah ditekan saat negosiasi. Indonesia butuh berdiri lebih mandiri di panggung ekonomi global. Bagaimana menurut kalian? Apakah kesepakatan ini adil untuk Indonesia atau justru jebakan yang bisa melemahkan ekonomi kita di masa depan? Like dan share jika video ini memberi sudut pandang baru. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan mendalam lainnya soal geopolitik dan ekonomi global. Sampai jumpa di video berikutnya.